0024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan organ sensoris. Pada sistem saraf itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada bagian sistem saraf pusat ini terdapat beberapa bagiannya lagi, yaitu diencephalon dan medula spinalis. Pada diencephalon ini dia dibagi lagi menjadi cerebrum, cerebellum, dan batang otak. Pada cerebrum ini disebut dengan otak besar, kemudian pada cerebellum yaitu otak kecil, dan terdapat ada batang otak. Kemudian pada sistem saraf pusat terdapat ada medula spinalis, itu disebut dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya pada sistem saraf tepi. Pada sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu nervus cranialis dan nervus spinalis. Pada nervus cranialis ini terdapat ada 12 pasang, dan kemudian pada nervus spinalis ini terdapat ada 31. Pada saraf spinalis ini dia itu terdapat 31 pasang. Jadi bagian-bagiannya itu pada 8 pasang saraf cervical itu menyusun bagian daerah leher, lengan, dan bahu. Kemudian 12 saraf torakal yang menyusun bagian badan, dada, dan perut. Kemudian 5 pasang saraf lumbal yaitu yang menyusun bagian daerah tungkai bawah, dan kemudian 5 pasang lagi yaitu bagian menyusun pelvis, paha, sebagian besar di bagian kaki. Kemudian 1 pasang lagi saraf coccygeal bagian bawah yang menyusun daerah pangkal, paha, dan sekitar anus. Kemudian terdapat ada 12 saraf kranial. 12 saraf kranial ini disebut sebagai sistem saraf yang berfungsi untuk penginderaan, dan di sini pada saraf kranial ini dibagi menjadi 12, yaitu saraf olfaktorius atau nervus yang pertama, yaitu berfungsi untuk menghantarkan informasi bau dan dari yang kita hirup kemudian sampai ke hidung dan sampai ke otak. Kemudian nervus opticus yaitu adalah mengantarkan informasi visual dan penglihatan dari mata ke otak. Kemudian nervus oculomotorius yaitu nervus yang ketiga yang mengontrol sebagian besar otot mata yang bertanggung jawab pada gerakan mata dan kontrol pupil. Kemudian nervus trochlearis yaitu nervus yang keempat yang berfungsi untuk mengontrol otot oblique superior dan membantu bagian dari pergerakan mata. Kemudian nervus yang kelima yaitu nervus trigeminus yang menghantar sensasi dari wajah dan mengontrol otot-otot pengunyaan. Kemudian selanjutnya pada nervus yang kelima. Nervus yang kelima ini berfungsi untuk tadi terdapat untuk mengunyah dan sensasi wajah, dan kemudian nervus yang keenam. Nervus yang keenam ini berfungsi untuk mengontrol otot rectus lateral dan memungkinkan gerakan mata, baik itu ke samping maupun ke lateral dan ke medial. Kemudian selanjutnya pada nervus yang nervus yang ketujuh itu adalah mengontrol otot-otot wajah atau ekspresi atau disebut dengan mimik wajah kita yang sebagian besar memproduksi rasa lidah dan air liur. Kemudian nervus yang kedelapan. Nervus yang kedelapan ini adalah nervus vestibularis yang berfungsi untuk menghantarkan informasi dari telinga dan terkait pendengaran dan keseimbangan. Dan kemudian pada nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus yang mengontrol rasa dari sepertiga belakang lidah dan sensasi dari faring serta mengatur beberapa fungsi kelenjar air liur. Kemudian nervus yang ke-10 yaitu adalah nervus yang mengontrol fungsi organ dalam bagian tubuh kita seperti bagian jantung, sistem pencernaan, serta beberapa bagian di tenggorokan.
Kemudian nervus yang ke-11. Nervus yang ke-11 ini adalah nervus accessorius, yaitu yang mengontrol otot trapezius dan sternocleidomastoideus yang bertanggung jawab atas gerakan kepala, leher, dan nervus ini juga bisa bertanggung jawab untuk pergerakan. Kemudian pada nervus yang ke-12 yaitu adalah nervus hypoglossus atau nervus yang ke-12. Nervus ini bertujuan untuk mengontrol otot-otot lidah dan termasuk juga pergerakan pada lidah, baik itu menelan dan mengontrol pergerakan bagian sistem bagian rongga mulut. Kemudian terdapat ada jalur pathway disebut dengan jalur motorik. Pada jalur motorik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah jalur motorik piramidal, yaitu gerakan sadar atau disebut dengan voluntar. Kemudian terdapat ada jalur motorik ekstrapiramidal, yaitu gerakan yang secara tidak sadar atau secara langsung kita tidak menyadarinya. Pada jalur motorik piramidal ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu adalah traktus kortikospinal, yaitu adalah dari korteks motorik bagian otak kita menuju ke spinalis dan juga kemudian selanjutnya menuju bagian neuron motorik bagian bawah untuk mengontrol pergerakan pada tubuh kita. Kemudian selanjutnya terdapat ada traktus kortikobular. Traktus kortikobular ini adalah dari korteks motorik menuju ke saraf kranial yang mengontrol otot-otot wajah, baik itu leher dan kepala kita, baik untuk pergerakan. Kemudian terdapat ada jalur motorik ekstrapiramidal, yaitu gerakan secara tidak sadar, yaitu adalah pada bagian ganglia basal batang otak yang terdapat ada berbagai nukleus yang fungsinya untuk mengatur gerakan otomatis serta pada keseimbangan. Dan kemudian terdapat ada jalur sensoriknya. Jalur sensorik ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu terdapat ada jalur columna dorsalis, yaitu sentuhan halus, dan terdapat adanya reseptor sensorik dari kulit atau otot kita yang naik melalui columna dorsalis dan menuju ke medulla spinalis, selanjutnya ke menuju korteks. Kemudian jalur spinothalamikus, yaitu untuk memberikan rasa nyeri, suhu, dan tekanan, yaitu ketika reseptor sensorik yaitu kulit dan otot kemudian masuk ke medulla spinalis, selanjutnya masuk ke thalamus, dan kemudian akan ke korteks somasensorik, yaitu terdapat pada lobus parietal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang gerak motorik. Jadi gerak motorik ini pada pergerakan tubuh kita itu terdapat persilangan saraf pada tubuh kita diatur oleh otak. Jadi pergerakan tubuh bagian sumbu bagian kanan, yaitu semua bagian pergerakan di bagian sumbu bagian kanan itu diatur oleh otak kiri kita. Sebaliknya pada pergerakan tubuh bagian sumbu bagian kiri itu diatur oleh otak kanan. Jadi sistemnya itu persilangan. Kemudian selanjutnya pada pembagian lobus. Pada otak ini dibagi menjadi beberapa bagian, walaupun terdapat ada hanya 2, tapi dibagi lagi, yaitu terdapat ada lobus frontal, kemudian terdapat ada lobus parietal, dan temporal dan occipital. Selanjutnya pada bagian lobus frontal, yaitu adalah bagian depan otak kita, yaitu yang sebagai area otak yang pertama kali menerima informasi serta pemahaman motorik primer dan bahasa disebut dengan area Broca. Jadi bagian dari lobus frontal ini disebut dengan motorik, dan kemudian selanjutnya lobus parietal. Lobus parietal yaitu letaknya di atas dan di belakang dari lobus frontal.
Di sini berfungsi untuk mengatur memproses informasi seperti kesadaran, posisi tubuh, dan pengelolaan pada korteks sensorik primer, atau disebut dengan persepsi spasial. Disebut juga pada bagian lobus parietal ini adalah sensorik dan seperti sentuhan. Kemudian selanjutnya pada lobus temporal. Lobus temporal ini terletak di samping otak dan di bawah lobus parietal yang berfungsi untuk auditori atau disebut dengan pendengaran, yang kemudian akan memberikan memori ke hipotalamus dan kemudian pemahaman bahasa. Kemudian selanjutnya pada lobus occipital. Pada lobus occipital ini dia itu terletak di belakang otak dan fungsi utamanya itu untuk proses informasi visual yang kita terima dari mata atau disebut dengan penglihatan kita, melihat beberapa objek dan bentuk gerakan yang kita terima serta informasi yang kita lihat dari retina dan memproses persepsi visual dari retina, kemudian otak memahami itu ada objek. Kemudian selanjutnya pada organ sensoris mata. Pada organ sensoris mata ini dia itu terdapat ada bagian yang disebut dengan palpebra. Di sini ada beberapa bagian pada bagian organ sensorik mata, yaitu palpebra superior, dan kemudian terdapat ada palpebra inferior, dan kemudian juga terdapat ada celah yang membagi dari palpebra superior dan inferior, yaitu terdapat ada celah, yaitu disebut dengan visura palpebra. Dan kemudian terdapat ada pupil. Pupil ini adalah berfungsi atau bertujuan untuk mengatur banyaknya intensitas cahaya yang dari kita lihat visualisasikan. Kemudian terdapat ada alis dan juga terdapat ada supersilia yang melindungi mata kita dari debu. Kemudian terdapat juga ada konjungtiva yang melindungi sklera bagian depan mata kita. Oke, selanjutnya di sini terdapat ada bagian sekilas. Di depan itu terdapat ada kornea, terdapat ada pupil, iris, siliaris, dan kemudian terdapat ada lensa. Kemudian selanjutnya pada glandula lacrimalis. Pada glandula lacrimalis ini atau disebut dengan glandula air mata, di sini dia itu memproses air. Di sini dia itu memproduksi air mata di glandula lacrimalis. Di sini pada saat glandula ini memproduksi, nanti akan didistribusikan ke kanal lacrimalis superior dan inferior untuk menyalurkan air mata dan kemudian menuju ke ductus lacrimal dan bermuara di meatus inferior di rongga hidung. Kemudian selanjutnya pada otot-otot bagian mata. Pada otot-otot bagian mata ini dia itu terdapat ada ekstraokular dan intraokular. Pada ekstraokular ini disebut rectus dan oblik. Jadi pada bagian otot mata ini terdapat ada musculus superior rectus, musculus medial rectus, dan kemudian terdapat ada musculus superior obliquus, dan kemudian terdapat ada musculus inferior oblique. Dan di sini juga semua bagian otot mata itu diinervasi oleh nervus oculomotorius, yaitu nervus yang untuk pergerakan bagian mata dan akomodasi. Namun pada bagian otot mata ini, selain dari nervus oculomotorius ini, terdapat ada dua musculus superior yang dia tidak langsung diinervasi dari oculomotor, yaitu adalah musculus obliquus superior. Jadi musculus obliquus superior ini diinervasi oleh nervus cochlearis, dan musculus rectus itu diinervasi oleh nervus opticus. Kemudian selanjutnya pada bagian anatomi mata.
Di sini terdapat kita lihat yaitu adalah kornea. Kornea itu adalah bagian depan transparan di depan mata, kemudian itu berfungsi untuk membiaskan cahaya. Kemudian juga terdapat ada pupil, yaitu bagian kecil yang di tengah. Terdapat juga melekat pada iris yang fungsinya pupil ini mengatur jumlahnya banyaknya cahaya yang kita lihat. Kemudian terdapat ada iris. Iris ini adalah bagian yang memberikan warna pada mata kita, sehingga terdapat ada warna yang lebih gelap. Kemudian terdapat ada lensa. Lensa ini adalah fungsinya untuk memfokuskan cahaya ke bagian retina untuk diakomodasikan. Kemudian selanjutnya pada ruangan posterior yang berisi cairan yang berfungsi untuk menjaga tekanan intraokular, dan terdapat ada juga retina. Retina ini berfungsi untuk memfokuskan tangkapan cahaya, dan juga terdapat ada sklera. Sklera ini adalah bagian putih yang mengelilingi bagian mata kita sehingga berfungsi untuk pergerakan pada bagian bola mata. Dan juga terdapat ada koroid yang itu mengandung pembuluh darah, dan di sini juga terdapat ada banyaknya saraf pada bagian koroid. Kemudian selanjutnya pada bagian telinga. Pada telinga ini dia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Selanjutnya pada bagian telinga ini terdapat ada bagian sensorisnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian auricula bagian luar itu yang berfungsi untuk menangkap suara atau gelombang suara, dan kemudian terdapat ada antehelix, dan kemudian terdapat ada lobus dan tragus. Kemudian selanjutnya terdapat ada bagian telinga tengah. Pada bagian telinga tengah ini dia itu berfungsi untuk menghantarkan getaran yang terdiri atas kavum timpanik, yaitu membran timpanik, dan kemudian terdapat ada aditus et antrum. Kemudian selanjutnya terdapat ada antrum mastoideum, dan kemudian terdapat ada tuba, dan terdapat ada meatus auticus externa. Jadi pada bagian telinga tengah ini dia itu berfungsi untuk ketika suara itu masuk dari kavum timpani dan kemudian akan masuk ke bagian telinga dalam sehingga dapat mendengarkan berbagai suara. Pada bagian telinga tengah itu yaitu yang menjaga keseimbangan. Pada bagian telinga dalam ini dia itu terdapat ada bagian labirin tulang, dan kemudian terdapat ada koklea, dan kemudian terdapat ada vestibulum, dan juga terdapat ada kanalis, dan kemudian terdapat ada kanalis semilunar posterior dan kanalis semilunaris dan lateralis, dan kemudian terdapat ada labirin membran. Pada bagian telinga juga terdapat ada bagian tulang atau otot, yaitu adalah malleus, dan kemudian ada stapes dan incus. Kemudian di sini pada bagian malleus itu dia itu menerima getaran dari membran timpanik. Jadi membran timpanik itu tipis yang masuknya gelombang suara menggetarkan timpanik dan kemudian masuk ke bagian otot atau tulang malleus dan menghubungkan incus dan ke stapes. Yaitu untuk pada stapes ini dia itu berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari luar ke oval window. Kemudian selanjutnya juga terdapat ada bagian dari organ sensoris hidung. Pada bagian organ sensoris hidung ini juga terdapat ada sinus paranasalis.
Jadi sinus paranasalis ini dia itu adalah sekelompok rongga udara yang terdapat di sekitar hidung, dan di dalamnya terdapat ada otot atau tulang yang bertujuan untuk memproduksi lendir yang membantu untuk membersihkan partikel asing dan mikroorganisme dan sistem saluran pernapasan. Selanjutnya, pada bagian organ sensoris hidung ini juga terdapat ada beberapa 4 sinus atau paranasalis, dan dia ini terdapat juga ada beberapa bagiannya. Pada bagian sinus frontal ini, dia itu terdapat di bagian dahi kita. Kemudian terdapat ada sinus maxillaris, dia itu terdapat ada di pipi. Dan kemudian terdapat ada sinus ethmoidal, yang itu terdapat di bagian rongga mata. Kemudian terdapat ada sinus sphenoidal, yaitu yang berfungsi atau dia itu terdapat di dalam tengkorak dekat dengan pusat kepala. Jadi keempat dari sinus ini sangat bertujuan untuk memberikan kelembapan pada bagian hidung dengan melembabkan udara yang kita hirup, sehingga pada bagian sinus ini juga bisa membantu pada sistem penghidupan kita. Kemudian selanjutnya pada bagian regio respiratorio, di sini terdapat ada 3 bagian pada hidung yang sangat penting, yaitu adalah terdapat ada concha nasalis superior. Jadi concha nasalis superior ini dia bagian atas, dan kemudian terdapat ada concha nasalis media, dan concha nasalis media ini dia itu terdapat di bagian tengah, dan kemudian terdapat ada concha nasalis inferior. Pada concha nasalis inferior ini dia itu di bagian bawah. Kemudian terdapat juga pada bagian setiap concha ini dia itu ada yang membatasinya atau disebut dengan celah yang memisahkan setiap beberapa concha. Namun pada concha ini dia itu penamaan pada celah atau pemisahnya itu sesuai dengan bagian concha yang di atasnya. Contohnya seperti bagian concha nasalis superior dan concha nasalis media, antaranya itu terdapat ada celah, yaitu bagian meatus nasi superior. Kemudian terdapat ada bagian nasalis media, itulah meatus nasalis media, dan kemudian terdapat ada meatus nasalis inferior. Kemudian pada bagian hidung ini, pada bagian sinus paranasalis ini sangat bertujuan untuk bagaimana cara masuknya udara itu, serta ketika masuknya udara sehingga bagian-bagian sinus ini untuk memproduksi lendir, dan dia membersihkan partikel-partikel ketika kita menghirup udara, dan memungkinkan bahwa yang kita hirup ini tidak selamanya bersih. Pada bagian parasinus ini akan juga membantu untuk membersihkan partikel-partikel asing dan mikroorganisme, dan kemudian sistem saluran pernapasan. Dan kemudian juga pada bagian pendekatan pada concha ini juga terdapat ada bagian-bagiannya, yaitu adalah bagian atrium, dan kemudian terdapat ada nasal vestibular, yaitu yang bagian dekat pada tulang rawan hidung. Kemudian juga terdapat ada frontal sinus, yaitu di atas dekat dari concha nasalis superior. Baik,
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah maupun pengucapan, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.